Halo Sobat Amoy, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Guna mengevaluasi kemajuan serta penyusunan tindak lanjut optimalisasi atas pelaksanaan RAN-PE tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat koordinasi ketiga kelompok kerja tematis RAN-PE. Dalam rangka mengevaluasi kemajuan serta penyusunan tindak lanjut optimalisasi atas pelaksanaan RAN-PE tahun 2023, BNPT menggelar rapat koordinasi ketiga kelompok kerja tematis RAN-PE 2023. Kegiatan yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2023 ini diawali dengan penyampaian perkembangan pelaksanaan RAN-PE tahun 2023 dan pembahasan rekomendasi terkait aspek substantif tentang hak asasi manusia, pengarus utamaan gender, perlindungan bagi kelompok rentan, strategi pelibatan generasi muda dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN-PE. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RAN-PE. Tahun ini menjadi periode transisi menuju pengakhiran pelaksanaan RAN-PE periode 2021-2024. Oleh karena itu kami berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil, dapat terus bekerja dan berkolaborasi bersama dalam melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAN-PE tersebut. Kegiatan rapat ini turut dihadiri oleh Deputi Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, Ketua Pokja Tematis RAN-PE, Dwi Rubianti Khofifah, dan perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Tematis RAN-PE. Pokja Tematis RAN-PE sendiri merupakan kelompok kerja yang beranggotakan unsur masyarakat sipil yang berkontribusi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di bawah koordinasi Sekretariat Bersama RAN-PE. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono memimpin rapat internal tim sekretariat bersama RAN-PE dan sinergisitas antar kementerian lembaga. Pertemuan ini menyepakati adanya penguatan platform IQ Hub 2.0 secara keseluruhan guna mendukung penyusunan strategi nasional penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian lembaga dan juga masyarakat dapat terus diperkuat melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono mengawali rapat internal tim sekretariat bersama RAN-PE dan juga tim sinergisitas antar kementerian lembaga di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2023. Supaya kita pengen tahu ke depan seperti apa pola kerja ataupun metode kerja kita ke depan untuk peningkatan penguatan sekretariat RAN-PE ataupun kerja-kerja RAN-PE, termasuk juga dengan sinergisitas nanti berbagi pengetahuan, sharing knowledge supaya untuk perbaikan kita ke depan. Kita mencari pola yang terbaik untuk kegiatan dalam rangka pelibatan kementerian lembaga ataupun pelibatan masyarakat dalam hal penanggulangan terorisme. Saat ini pelaksanaan RAN-PE sedang dalam masa transisi menuju akhir periode 2024. Untuk itu, rapat internal digelar guna mengevaluasi program tahun 2023 dan membahas program di tahun 2024, salah satunya dengan penguatan platform IQ Hub 2.0. IQ Hub 2.0 telah berhasil menyajikan informasi dan kolaborasi berbagai program pencegahan dan penanggulangan terorisme, ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia kepada hampir 700 penerima manfaat dengan lebih dari 500 konten dan 14 produk unggulan, mulai dari infografis hingga analisa kebijakan.
Nantinya data dan informasi dari IQ Hub diharapkan dapat mendukung penyusunan strategi nasional penanggulangan terorisme. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, BNPT RI menggelar pelatihan tentang Respectful Workplace. Kegiatan yang diikuti oleh pegawai BNPT tersebut fokus membahas tentang bagaimana membangun kesetaraan gender dan menghargai keberagaman di lingkungan kerja. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, BNPT RI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 atau AIPJ2 melaksanakan kegiatan pelatihan tentang Respectful Workplace. Kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2023 ini fokus membahas tentang bagaimana membangun kesetaraan gender dan menghargai keberagaman di lingkungan kerja. Pelatihan ini diikuti oleh para pegawai dari perwakilan masing-masing unit kerja di lingkungan kerja BNPT. Dalam kesempatan ini, Inspektur BNPT Catur Iman Pratikno menyatakan bahwa penerapan kesetaraan gender di lingkungan kerja perlu diterapkan agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Budaya kerja yang positif perlu didukung oleh lingkungan kerja yang aman dan bersifat inklusif. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan adanya kemudahan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama, termasuk memberikan perlakuan yang setara terhadap semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, tim leader AIPJ2, Craig Ewers menambahkan bahwa keberagaman di lingkungan kerja menjadi sebuah tantangan, sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap keberagaman yang ada. So a diverse workplace obviously creates opportunities and challenges, and in the work that we do, we work together closely, we travel together. The importance of respect is central to the way that we achieve things together and that we get through our work. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan reformasi birokrasi di BNPT sehingga dapat terwujud tata kelola aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan pelayanan prima untuk masyarakat. Dalam kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang jatuh pada 28 Oktober 2023, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono sampaikan harapannya agar pemuda-pemudi Indonesia bisa meningkatkan penguasaan teknologi dan literasi digital di era sekarang. Berikut liputannya. Dengan hikmat dan penuh semangat kebangsaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 pada 28 Oktober 2023 dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono. Upacara diikuti oleh pejabat tinggi Pratama BNPT, pejabat tinggi Madya BNPT, serta pegawai di lingkungan BNPT. Bertajuk Bersama Majukan Indonesia, Sumpah Pemuda digelar setiap tahunnya guna memperingati semangat juang para pemuda-pemudi tanah air yang dahulu telah berkomitmen untuk menyatukan dan memajukan bangsa Indonesia. Dalam amanat, Sekretaris Utama BNPT mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa untuk dapat menguasai teknologi dan informasi. Penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Bertindak sebagai komandan upacara, Kepala Bagian Hukum Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Kombes Pol Astuti Idris berharap generasi muda agar lebih kreatif dan inovatif dalam mendukung upaya pembangunan nasional. Para pemuda inilah, pemudi inilah
yang ditunggu oleh kami semua yang senior, ingin melihat para pemuda berbakti kepada bangsa dan negara, beraktivitas, berkreativitas untuk negara Republik Indonesia yang kita sama-sama kita cintai ini untuk lebih maju ke depannya. 95 tahun lahirnya Sumpah Pemuda juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Salam Pemuda! Maju! Salam Pemuda! Maju! Salam Pemuda! Maju! Berikutnya, Kepala BNPT memimpin upacara Korp Raport Purna Tugas Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Majen TNI Nisan Setiadi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT berharap agar BNPT terus melanjutkan seluruh program kerja yang telah dijalankan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar upacara Korps Report Purna Tugas Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Majen TNI Nisan Setiadi di kantor BNPT Bogor, Jawa Barat. Upacara yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2023 ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Riko Amilza Dahnil, dan diikuti oleh pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, serta pejabat pengawas dan administrator BNPT. Kepala BNPT sampaikan terima kasih dan berikan apresiasi atas Dharma Bakti Majen TNI Nisan Setiadi selama bertugas di BNPT. Kepala BNPT mengamanatkan agar BNPT melanjutkan seluruh program pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi yang telah dijalankan. Selanjutnya, Kepala BNPT menunjuk Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, sebagai pelaksana tugas Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala BNPT dan juga mewakili pemerintah Republik Indonesia ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, SMSI, yang telah melaksanakan tugas selama 1 tahun, 11 bulan, dan 20 hari di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Kepada PLT Deputi 1, Bidang Pencegahan, Bidang Perlindungan dan Deradikalisasi, Bapak Jenderal Imam Margono, Bapak bukan orang baru di lingkungan Deputi 1, Pak sudah mengetahui tugas-tugasnya. Oleh karena itu Bapak saya tunjuk untuk menjadi PLT, menjalankan tugas-tugas Deputi 1 selama belum ada penunjukan dari Bapak Presiden. Majen TNI Nisan Setiadi menjabat sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT sejak 11 November 2021. Selama menjalankan tugas, dirinya telah berhasil memperkuat program pencegahan seperti memperluas Duta Damai dan FKPT. Di bidang perlindungan telah berhasil meningkatkan perlindungan terhadap penyintas, objek vital dan pengamanan lingkungan, dan konsisten menjalankan deradikalisasi dalam lapas dan di luar lapas. Sekretaris Utama BNPT membuka fokus grup discussion penerapan kebijakan strategis manajemen resiko terintegrasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Diharapkan hasil diskusi tersebut dapat menjadi acuan bagi BNPT untuk menyusun kebijakan manajemen resiko pencegahan terorisme yang sistematis. Dalam rangka menerapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang manajemen resiko pembangunan nasional, BNPT menggelar fokus grup discussion penerapan kebijakan strategis manajemen risiko terintegrasi berbasis teknologi informasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 31 Oktober 2023. Dibuka langsung oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono, dirinya jelaskan pentingnya penerapan aturan terkait manajemen risiko tersebut sebagai bentuk penguatan organisasi BNPT sebagai lembaga pemerintah non-kementerian di bidang penanggulangan terorisme. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga penting kita kenapa ada manajemen risiko itu ya. Karena kalau organisasi yang semakin bagus, semakin kuat, memang harus banyak aturan. Hari ini ada peraturan baru, nanti kita diskusi, makanya ada FGD nanti terkait dengan manajemen risiko. Supaya kita paham setiap aktivitas kita mengandung risiko.
Berbagai manfaat manajemen risiko diantaranya meningkatkan kemampuan BNPT untuk menyusun profil, daftar, dan mitigasi risiko secara sistematis, guna menciptakan kebijakan manajemen risiko pencegahan terorisme yang tepat sasaran sesuai dengan pemetaan ancaman terorisme di Indonesia. Untuk selanjutnya, BNPT berencana gunakan aplikasi Risk Management Information System atau pusat data dan informasi terkait manajemen risiko dari setiap unit kerja yang diharapkan dapat menjadi wadah pelaporan kejadian risiko bagi seluruh pegawai di lingkungan BNPT. Dalam rangka tindak lanjut pertemuan pada Agustus lalu, BNPT kembali terima kunjungan kerja dari Minister of Public Security of the People's Republic of China di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kedua belah pihak sepakat untuk tingkatkan kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT RI dan MPS RRT. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, Kepala BNPT Komjen Pol Rico Amelza Daniel menerima kunjungan kerja dari Minister of Public Security of the People's Republic of China, His Excellency Wang Xiaohong, di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada 1 November 2023, kehadiran Sang Menteri turut didampingi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, His Excellency Lu Kang beserta jajaran. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 7 Agustus 2023 lalu. Dalam pertemuan, membahas beberapa program pencegahan terorisme oleh BNPT, serta gagasan BNPT agar kedua belah pihak dapat saling berbagi ilmu dalam program deradikalisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua belah pihak sepakat untuk tingkatkan kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT RI dan MPS RRT. Komjen Pol Rico Amelza Daniel sampaikan bahwa penandatanganan tersebut juga menjadi landasan bagi kedua negara untuk saling berbagi ilmu, diantaranya dalam pengembangan Common Center, pusat pengendalian krisis, dan sistem peringatan dini akan bahaya terorisme. Melalui MOU ini kami berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk berbagi informasi, pengalaman, best practices, serta melakukan program-program peningkatan kapasitas. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dari Indonesia dan Tiongkok yang telah bekerja keras dan berdedikasi untuk merealisasikan penandatanganan MOU pada hari ini. Kami siap untuk membahas pelaksanaan implementasi MOU ini sebagaimana tadi telah saya sampaikan kepada Yang Mulia. Dalam waktu dekat ini, tim teknis dari Indonesia, dari BNPT akan segera untuk bertemu dan melaksanakan bekerja bersama-sama. Saya yakin dan saya sangat optimis bahwa perjanjian ini akan terlaksana dengan efisien dan secara menyeluruh. Mendukung dirinya Minister of Public Security of the People's Republic of China, His Excellency Wang Xiaohong, berharap kerjasama kedua negara dapat segera terlaksana, khususnya kerjasama teknis. 这是落实习主席和佐科总统重要共识的具体举措，标志着中印尼反恐合作进入了新的历史阶段。我完全赞同刚才阁下提出的，双方根据谅解备忘录尽快组建联合工作组，深化情报信息交流，加强反恐能力建设，协调推进打击恐怖主义法律的务实合作，维护我们共同的安全，为中印尼命运共同体建设保驾护航。再次感谢各位。 Penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT RI dan MPS RRT dipandang penting demi memperkuat keamanan warga negara dan proyek investasi Tiongkok di Indonesia, sekaligus bersama menjaga keamanan pada tingkat regional dan internasional dari ancaman terorisme. BNPT dan pemerintah Korea Selatan menggelar Indonesia-Korea Counterterrorism Dialog di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 2 November 2023. Bertajuk Fostering Resilience Against Terrorism Challenge in the Post-Pandemic Era, pertemuan ini menjadi wadah diskusi bagi kedua negara untuk saling memaparkan perkembangan terorisme dan upaya untuk menanggulanginya dari segi peningkatan ketahanan masyarakat.
BNPT dan pemerintah Korea Selatan menggelar Indonesia-Korea Counter-Terrorism Dialog di kantor BNPT di Jakarta Pusat pada 2 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Densus 88 Anti Teror Polri. Bertajuk Fostering Resilience Against Terrorism Challenges in the Post-Pandemic Era, pertemuan ini menjadi wadah diskusi bagi kedua negara untuk saling memaparkan perkembangan terorisme dan upaya untuk menanggulanginya dari segi peningkatan ketahanan masyarakat. Untuk itu, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, menyampaikan hasil asesmen pelaksanaan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE yang kini telah berkembang menjadi Rencana Aksi Daerah. Dengan mengedepankan whole government and whole society approach, BNPT telah berperan aktif untuk melibatkan masyarakat secara strategis dari tingkat pusat hingga daerah dalam upaya pencegahan terorisme. Hal yang menarik dari kelompok tematis tersebut adalah bahwa kelompok tematis ini justru dipimpin oleh civil society organization. Jadi dari masyarakat madani yang memimpin kelompok kerja tersebut dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional. Nah, kemudian terakhir adalah bahwa dalam untuk pelaksanaan strategi Rencana Aksi Nasional ini difokuskan juga bagaimana kita bisa menggiring stakeholder yang lebih luas lagi, bukan hanya dari masyarakat madani, tapi bagaimana kita juga dapat memperkuat kerjasama dengan misalnya private sector, kemudian media, akademisi, dan juga tentunya dengan berbagai lembaga filantropi. Sementara itu, Minister of Korean Embassy, Park Soo-duk, menyampaikan tren aksi terorisme yang melatar belakangi pentingnya kerjasama dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, yakni maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melancarkan berbagai aksi dan pendanaan terorisme. 특히 팬데믹으로 가중된 고립과 폐쇄, 사회 경제적 갈등으로 인해 인종, 종교 등에 기반한 혐오 범죄와 자생적 테러 위협도 증가하고 있습니다. 또 팬데믹 이후 ICT 기술을 통한 비대면 접촉이 더욱 보편화되면서 소셜 미디어 등 온라인 선동을 통한 조직원 모집 및 자금 조달이 보다 용이해졌습니다. 테러리스트들의 위협 또한 사이버 공격이나 드론과 같은 신기술을 활용하는 방식으로 발전하고 있습니다. 이와 같은 새로운 테러 양상은 우리의 대테러 정책에도 경각심을 주고 변화하는 양상에 맞추어 테러 대응 태세를 갖추는 것이 더욱 중요해졌습니다. 초국경적 테러리즘의 위협에 맞서 대응력과 회복력을 높이기 위해서는 그 어느 때보다 국제협력이 절실히 필요한 상황입니다. 이런 맥락에서 오늘 세미나 개최의 의의가 더욱 크다고 생각합니다. Perwakilan dari United Nations Office on Drugs and Crime, Nikki Delang, menemukan bahwa selain teknologi informasi, kelompok teroris juga aktif menggunakan teknologi persenjataan. Untuk itu, ia mengajak kedua negara agar tetap waspada meskipun aksi terorisme tercatat mengalami penurunan setelah pandemi COVID-19. The terrorist groups are using 3D printing, they're using artificial intelligence to make their propaganda, they're using drones actively, and of course the cryptocurrencies for transferring money. Explosives and weapons, improvised explosive devices, homemade, but also rudimentary chemical, biological, or radiological weapons. That's a risk. Terrorist groups are attempting this. Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk perangi terorisme, di antaranya dalam mengatasi pendanaan terorisme dan perekrutan anggota jaringan terorisme lintas negara. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kemitraan strategis spesial dengan Korea, diharapkan Indonesia dan Korea dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.
Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggelar bimbingan teknis Risk Management Information System di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian proses penerapan kebijakan manajemen resiko di lingkungan BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menggelar bimbingan teknis Risk Management Information System di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian proses penerapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan BNPT. Ditemui di sela acara, Inspektur BNPT Catur Iman Pratiknyo sampaikan bahwa penerapan manajemen risiko nantinya dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan organisasi. Nantinya BNPT diharapkan memiliki manajemen risiko yang mumpuni, yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan. Saya yakin betul kalau semua jajaran BNPT mendukung penerapan manajemen risiko yang baik di BNPT, organisasi ini akan merasakan banyak manfaatnya, terutama di dalam mewujudkan harapan pemerintah BNPT yang efektif di dalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal ini turut mendorong efektivitas BNPT guna melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan terorisme. Inspektur BNPT juga sampaikan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan upaya penguatan organisasi yang mendukung susunan organisasi tata kerja atau SOTK BNPT. Ia juga sampaikan, bimbingan teknis ini juga menjadi sarana untuk menjalin jejaring dengan pihak eksternal yang turut mendukung tercapainya kinerja yang efektif bagi BNPT. BNPT kembali ukir prestasi. Kali ini Humas BNPT RI mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kategori media internal, subkategori majalah cetak dalam acara Anugerah Humas Indonesia 2023. Jumat 3 November 2023, BNPT kembali torehkan prestasi. Kali ini majalah Media Kita yang merupakan media internal cetak BNPT RI berhasil raih penghargaan Bronze Winner pada The Fifth Anugerah Humas Indonesia 2023. Mewakili BNPT, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Brigjen TNI Rudi Widodo sampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Ia juga sampaikan melalui majalah cetak ini, Humas BNPT terus berupaya memberikan informasi dan edukasi kepada mitra-mitra BNPT di dalam program dan kegiatan penanggulangan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Majalah Media Kita BNPT menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi mitra BNPT yang merupakan kementerian lembaga di dalam program sinergisitas, serta pihak-pihak yang masuk dalam konsep kerjasama multi pihak atau pentahelix. Diharapkan majalah Media Kita BNPT dapat terus ditingkatkan, tak terkecuali di dunia digital. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil menerima paparan dari Tim Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam rangka penanggulangan terorisme di kantor BNPT Jakarta. Ketahanan masyarakat dinilai penting guna ciptakan daya tangkal yang kuat terhadap ancaman radikalisme dan terorisme. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT temui Tim Penguatan Ketahanan Masyarakat yang terdiri dari sejumlah unit kerja BNPT dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka membahas terkait penanggulangan terorisme pada Jumat 3 November 2023. Membuka pertemuan, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil sampaikan, berdasarkan data dari Indonesian Knowledge Hub BNPT ditemukan 3 fakta perubahan, yakni perubahan pola serangan terorisme dari offline menjadi online, pendanaan terorisme yang juga dilakukan secara online, serta tren perempuan, anak, dan remaja yang dinilai rentan menjadi incaran perekrutan oleh kelompok teroris. Oleh karena itu, dirinya juga sampaikan perlunya meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penguatan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE. Ada temuan yang signifikan terhadap RAN-PE kita ini.
temuan signifikan ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk kita lakukan akselerasi dan penguatan dalam rangka membangun national resilience, ketahanan nasional, daya tahan. Tidak ada gunanya ya kita melakukan tindakan ribuan teroris ditangkap, akan tetapi ideologi ini terus masih bisa masuk. Kita tidak memiliki resilience, tidak memiliki daya tahan, tidak memiliki daya tangkal, dan tidak memiliki daya cegah. Nggak ada manfaatnya seperti itu. Jadi sekarang kita harus perkuat itu. Sehebat apapun ideologi itu masuk, dengan menggunakan cara apapun ya. Kalau kita sudah memiliki resilience, daya tahan, ya, tidak akan pernah masuk. Upaya penguatan ketahanan masyarakat tersebut rencananya akan dilaksanakan melalui 6 program prioritas yang mencakup pemberdayaan perempuan dan anak, pembentukan desa siap siaga dan desa damai, serta program asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi. Diharapkan ke-6 program prioritas dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga terbangun kesadaran, keterlibatan, dan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi kekerasan. BNPT dan PT Maharani Saraswati Indonesia sepakat tingkatkan komitmen kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 3 November 2023. Hal ini juga merupakan implementasi konsep kerjasama Pentahelix, yakni melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat untuk bersama cegah terorisme. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel beserta jajaran hadiri penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan PT Maharani Saraswati Indonesia pada 3 November 2023. Kedua pihak sepakat untuk bersinergi terkait pengelolaan kawasan terpadu Nusantara atau KTN yang merupakan sarana pembinaan di luar lapas bagi ex-napiter atau mitra deradikalisasi. Pada kesempatan ini, Kepala BNPT berharap agar kerjasama antara kedua belah pihak dapat mendukung program kewirausahaan dan reintegrasi sosial antara mitra deradikalisasi dan masyarakat sekitar. Program kewirausahaan, wawasan kewirausahaan untuk membangun kesejahteraan mereka, membuka peluang pekerjaan, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja, memberikan kesempatan untuk berkarya, sekaligus melaksanakan reintegrasi sosial dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, oleh karena itu, salah satu program deradikalisasi kita adalah melalui kawasan terpadu Nusantara, perkebunan ini, perkebunan, pertanian. Senada dengan dirinya, Direktur Utama PT Maharani Saraswati Indonesia, Faris Abdillah, menambahkan bahwa smart farming dipilih sebagai metode dalam pengelolaan KTN. Selain bertujuan untuk efisiensi pertanian, metode smart farming digunakan untuk membangkitkan semangat wirausaha dari para petani generasi milenial. Untuk smart farming sendiri itu diterapkan agar untuk efisiensi pertanian, untuk mengoptimalkan hasil yield dari perkebunannya, dan juga untuk menarik para petani generasi milenial dan Gen Z, karena mereka adalah yang akan mengarahkan Indonesia kepada Indonesia Emas 2045 nanti. Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak meliputi pengelolaan lahan KTN, optimalisasi pertanian, peternakan, dan perikanan pada lahan KTN, serta kerjasama dengan mitra strategis dari dalam negeri dan luar negeri. Selain menjadi pilot proyek kerjasama antara BNPT dan PT MSI, KTN Turen diharapkan dapat berkembang menjadi lokasi eduwisata pusat studi petani milenial serta lokasi percontohan pengembangan ketahanan pangan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.